Pernah dengar ikan yang katanya bikin inflasi, tapi justru bikin pembudidaya tersenyum saat panen? Inilah ikan gabus haruan. Ikan lokal Kalimantan Selatan yang harganya bisa melonjak tinggi di waktu-waktu tertentu. Bagi sebagian orang, ini masalah. Namun bagi pembudidaya, ini adalah peluang. Memang masa pemeliharaannya tidak singkat. Tapi jika bicara keuntungan, gabus haruan punya angka yang sulit ditandingi. Nilainya stabil, marginnya menjanjikan, dan pasarnya terus tumbuh. Pengembangan budidaya atau lebih khususnya ke pembenihan ikan gabus yang diterapkan di Mandi Angin ini, kita menggunakan teknik pemijahan masih secara alami ya. Akan tapi dalam pelaksanaannya kami di sini menerapkan, kami bagi dua. Ada yang pemijahan secara alami dan ada yang pemijahan secara alami terkontrol. Nah, beda keduanya tersebut. Kalau yang alami itu kita pijahkan di satu tempat yang istilahnya sudah ketemu pasangannya. Jadi kita tanpa membongkar pasangan tersebut. Sedangkan kalau yang secara pemijahan alami terkontrol itu, setelah memijah ikan tersebut kita bongkar. Maksudnya dibongkar di sini, nanti setelah memijah itu kita panen larvanya, indukannya kita kembalikan ke kolam pemeliharaan induk kembali. Dipisahkan, yang jantan dimasukkan ke kolam jantan, yang betina dimasukkan ke kolam betina. Terus kelebihannya lagi kalau yang secara alami, kan ini kelebihannya itu kita ya terserah dia nih. Jadi kapan dia mau mijah, terserah. Biasanya ya dalam sebulan itu bisa 2-3 kali proses pemijahan. Kan gabus ini terkenal dengan istilahnya partial spawning. Jadi pemijahan pertama itu nggak langsung habis telurnya, nggak habis langsung. Bahkan sebulan itu bisa sampai 2-3 kali pemijahan sampai telur yang terkandung di dalam tubuhnya itu habis. Nah, setelah itu baru ada masa rematurasi untuk pematangan untuk pemijahan selanjutnya lagi. Nah, kalau yang alami terkontrol ini setelah mijah dibongkar, jadi kita cuma sekali pemijahan aja terus kita bongkar. Cuman kelebihannya di sini kita bisa mengatur jadwal produksi, yaitu kalau yang pemijahan secara alami terkontrol. Sebenarnya kalau pemijahan ini ya, kalau dari pemijahan untuk sementara ini memang ada 2 teknik tersebut yang kita gunakan untuk pemijahan ya, secara alami dan secara alami terkontrol. Cuman kita lebih melakukan perbaikan ke teknik pendederannya. Nah, di situ sebenarnya kalau dari sebelumnya kan sebenarnya kalau untuk pemijahan ini kan larva banyak. Cuman rata-rata kalau diperhatikan tingkat kegagalan atau tingkat kematiannya banyak di pendederannya tersebut. Jadi kami lebih titik beratkan ke situ untuk perbaikannya dari pemeliharaan larva dari yang pendederan pertama, kedua sampai ketiga tersebut. Memang dari kalau perbaikan dari sebelumnya itu, kalau sebelumnya kan kita menggunakan memang sama ya, menggunakan kutu air ya, dari starter awal dia umur 4 hari itu kan sudah habis tuh kuning telurnya. Nah kalau sekarang dari umur 4 hari tersebut kita memang masih menggunakan kutu air, itu Daphnia atau Moina sampai 3 hari. Nah setelah sampai 3 hari baru nanti, nah ini teknologi yang selanjutnya yang kita pakai adalah dengan penggunaan cacing sutra. Cacing sutra itu kan memang kena proteinnya tinggi ya, sehingga memacu untuk pertumbuhannya lebih cepat, sehingga tingkat esernya nanti lebih tinggi. Jadi sebelum atau antara umur 10 menuju ke 15 hari itu kita sudah ajarkan dia untuk pakan komersil, pakan buatan kayak gitu. Jadi sehingga jadi nggak full cacing sutra dari awal sampai akhir. Fase kritisnya kalau untuk yang selama ini kami perhatikan di komersil itu pas peralihan dari pola pemberian pakannya, terutama dari cacing sutra langsung ke pelet. Nah di situ, jadi teknologi yang kita pakai atau teknologi yang namanya yang kita terapkan ini, cacing sutranya masih ada, tapi tetap masih kita ajarkan juga pakan pakan komersil atau pakan buatan tersebut, sehingga normal seperti biasa. Nanti kan semua cacing sutra habis, udah respon ke pelet atau ke pakan komersil, sehingga nanti pas kita masukkan ke pendederan 2 atau berikutnya sudah full
pelet komersil gitu. Nah, itu fungsinya kita melakukan grading ya. Kalau cingret itu kan daya tetas telur ya, dari telur ke larva ya. Kalau larva itu kan terbilang larva itu dari baru menetas sampai umur 3 hari. Nah, setelah masuk 4 hari itu memang udah terhitung udah terhitung benih, itu udah masuk ke penederan 1. Nah, di situ memang itu SR-nya alhamdulillah dengan percobaan yang kemarin yang kita terapkan tadi dengan perbaikan yang sebelumnya kita pakai kutu air dan sekarang karena kita pakai kutu air, cacing sutra dan penambahan pakan komersil, alhamdulillah dari percobaan kemarin ada 80-90% kita dapat untuk SR-nya, survival rate-nya, tingkat keberhasilannya itu. Kalau kapasitas produksi ini yang untuk ini Bu ya, untuk target yang di kapasitas produksi sebenarnya kalau dilihat dari sarana prasarana yang ada memang sebenarnya kalau kapasitas produksi per meter perseginya kalau untuk larva kita bisa nebar 1.000 ekor, 1.000 ekor per meter perseginya. Kalau untuk kapasitas produksi sebenarnya kan sarana prasarananya lumayan banyak. Cuma memang ada terkendala untuk kita dapatkan larva tersebut. Rata-rata ya kalau untuk pembesaran ini kan hampir 60-70% itu adanya di pakan ya. Apalagi ikan-ikan gabus ini kan termasuk karnivor. Memang dalam pengelolaan itu kita ada perlu waktu grading atau waktu sampling ya. Waktu sampling itu kan perlu juga itu sebenarnya kita salah satu tujuannya kan biar mengetahui bobot ikan. Nah, triknya menurut saya itu pakannya jangan sampai kurang. Nah, dalam pemberian pakan ini kan ada 2 cara kita pakai ya sebenarnya, yang sampai kenyang ad libitum atau yang kita sesuai perhitungan berat biomas ikan tersebut. Kalau sama jangan sampai kurang pakan karena ikan ini kan mesti ikan karnivora ya, bisa kanibal kayak gitu. Sama yang tadi yang penting pengelolaan kualitas airnya itu, apalagi kalau memelihara di kolam bundar itu kualitas air budidaya itu harus diperhatikan. Kalau waktunya sudah memang ganti air ya diganti, atau waktunya memang sudah mungkin ditambahkan air ditambahkan kayak gitu. Nah, memang sih yang paling pintar sebenarnya pembudidaya itu sendiri ya. Kita lihat karena tiap hari pasti melihat kolamnya tersebut, jadi kalau semua ada perubahan ya gitu. Menurut saya konsisten di pakan, pengelolaan air sama pengendalian sama penyakit tersebut. Mungkin kalau udah itu diatasi, insya Allah bisa panen bagus kayak gitu. Di BPPAT Mandiangin, pengembangan gabus haruan dimulai dari hulunya, pembenihan. Karena kualitas produksi selalu ditentukan dari awal kehidupan ikan. Untuk benih gabus, kenapa saya membeli dari balai? Benih gabus dari BPPAT Mandiangin ini termasuk benih gabusnya termasuk yang bagus karena pertama kalau kita di Kalimantan sini itu tidak perlu kita adaptasi lagi. Jadi kalau kita biasanya dari luar Kalimantan, nah itu biasanya perlu adaptasi dan tingkat kematiannya itu tinggi. Nah kalau kita ngambil dari balai sini, nah itu proses aklimatisasinya tidak terlalu lama sehingga ya, ikan sudah beradaptasi dengan kondisi iklim di sini sehingga tingkat atau risiko kematian itu sangat minimal. Bahkan tingkat kematiannya mungkin hampir dikatakan tidak ada. Kalau dari luar itu, kalau di pembesaran itu biasanya kalau dari luar dalam jangka waktu 7 bulan itu, kalau di balai itu bisa agak kurang Bu, karena ya mungkin selisihnya bisa sekitar 1 bulan lah. Karena kan di sini ya tadinya sampaikan jadi proses adaptasinya dia tidak terlalu lama, kemudian sehingga ikan itu sudah langsung beradaptasi kan, langsung bisa makan itu sudah langsung normal gitu biasa. Keuntungannya ya otomatis kalau dari tingkat SR-nya kita bisa
meminimalkan kematian, kemudian pertumbuhannya bisa dioptimalkan karena ikan tidak stres lagi. Nah, itu otomatis dari segi keuntungan juga akan lebih baik dibandingkan kita membeli dari yang lain. Misalkan kita datangkan dari Jawa, nah itu lebih bagus dari tingkat risiko kematian dan tingkat FCR-nya. Sebelumnya pernah juga kita memelihara ikan patin gitu ya. Ikan patin memang terkendala, kebetulan untuk ikan patin itu kadang terkendala pada saat panen. Pada saat panen itu harganya itu bisa fluktuatif, artinya pada saat ikan kurang dia harganya agak mahal, tapi ketika ikan posisinya agak banyak dia harganya agak berkurang itu. Jadi dari segi margin memang tidak seperti di ikan gabus haruan. Kalau ikan gabus haruan ini kan ikannya karena yang membesarkan itu mungkin belum terlalu banyak, dan kita biasanya itu adalah para yang memanfaatkan ikan haruan itu kan kebanyakan dari tangkapan alam, sehingga kita ketika tidak sedang musim tangkap, misalkan pada saat musim hujan mereka sulit untuk mendapatkan ikan haruan. Nah, pada saat itu ketika kita jual ikan haruan ini harganya bisa sangat tinggi. Kalau dari segi margin ya, kalau ikan patin misalkan kita dalam per kilo itu misalkan dari kegiatan pembesaran, kalau kita mendapat untung sekitar mungkin 3.000 per kilo ya Bu ya, 3.000 atau 4.000 itu sudah sangat bagus lah. Nah, kalau dari ikan haruan ini margin untungnya itu per kilo itu bisa sekitar, kalau kita FCR sekitar 2 dengan harga pakan sekitar 13.000 misalnya, kan 26.000. Nah, harga ikan gabus haruan ini kalau udah saya ukur tuh bisa, kalau pada saat nggak musim itu Bu, itu harganya bisa 50.000. Jadi marginnya itu per kilonya bisa bersihnya lah bisa 20.000. Kalau permintaan Bu, kalau asal barangnya ada, cuma ya itu tadi Bu, ikan haruan ini kan termasuk ikan ikan lokal ya. Artinya kalau kita pasar itu kan termasuk menarik aja, misalkan sehari itu kalau mungkin keperluan 1 ton kan ada gitu. Nah, cuma paling kita kan karena kita mengejar di harga itu Bu ya, jadi kan tidak kita jual setiap, kita jualnya mungkin pada saat harga mahal gitu. Jadi kalau volumenya itu kita belum memenuhi lah, belum memenuhi untuk kriteria pembesaran permintaan itu belum bisa terpenuhi. Pasaran itu bisa 1 ton Bu per harinya itu ikan haruan tuh, karena kan banyak tuh Bu dari mana-mana, sebagian besar itu juga masih termasuk dari tangkapan alam. Lebih dari sekedar ikan konsumsi, gabus haruan menyimpan nilai besar lewat kandungan albuminnya. Dibutuhkan untuk kesehatan dan industri farmasi. Permintaannya terus meningkat. Sementara pasokan dari alam semakin terbatas. Potensi pasar untuk albumin gabus saya rasa sangat terbuka lebar, karena terutama sebagian untuk kesehatan dan juga sebagian juga untuk kecantikan. Nah, untuk pasarnya sendiri tidak hanya di luar negeri dan juga di dalam negeri juga cukup bagus. Jadi dibandingkan albumin yang lain, gabus haruan ini lebih cepat di dalam proses dia menemukan sasaran di dalam penyembuhan dibandingkan dengan albumin seperti nila atau ikan lele atau ikan patin. Nah, itu adalah kelebihan daripada albumin gabus. Kalau untuk harga pasar, saya rasa cukup bersaing untuk albumin gabus haruan. Nah, sementara untuk yang lebih banyak diperjualbelikan adalah dari ikan gabus haruan albuminnya. Sementara albumin yang lain itu saya rasa sampai saat ini belum kita temukan di pasaran untuk yang seperti itu. Walaupun kita sudah melihat potensi tersebut ada, namun belum bisa dimaksimalkan. Target produksi sebenarnya
fleksibel. Jadi di balai kita tidak menargetkan untuk berapa produksi albumen tersebut, tergantung dari permintaan konsumen yang ada di lokasi kita. Kalau sementara ini yang saya detilkan memang cukup banyak permintaan pasar, namun karena kapasitas produksi yang ada di kita itu sangat terbatas. Nah, sehingga sementara kita memang para konsumen yang ingin membutuhkan tersebut harus bersabar menunggu untuk kita bisa suplai albumen tersebut. Semenjak kita lakukan uji coba daripada albumen ini kita semenjak tahun 2000 kita sudah melaksanakan kegiatan uji coba albumen tersebut, dan kita optimis untuk tahun depan itu bisa dikomersialkan. Karena kita juga sekarang didorong untuk melakukan sertifikasi CPOTB dari BPOM, sehingga proses ini harus kita lalui, dan insya Allah tahun depan kita optimis dari BPOM ini bisa terlaksana, keluar sertifikasinya, sehingga kita bisa memasarkan secara luas. Memasuki tahap pembesaran, prinsipnya sederhana namun krusial. Pakan tidak boleh kurang, kualitas air harus selalu terjaga, karena gabus adalah ikan karnivora. Salah kelola sedikit saja, kanibalisme bisa terjadi. Gabus haruan ini pertama mungkin ini tantangan bagi kami di Kalimantan Selatan khususnya, karena ikan ini itu sering disebut sebagai penyebab inflasi. Nah, sehingga dan juga harganya itu kalau di waktu-waktu tertentu itu mahal sekali, tapi di waktu-waktu tertentu di awal musim kemarau misalnya itu harganya murah. Nah, jadi kita melakukan ini karena itu tadi. Nah, nilainya cukup ekonomis. Jadi kalau di musim-musim tertentu itu harganya sangat tinggi sekali harganya. Jadi kalau kita hitung dari keuntungan, walaupun pemeliharaannya cukup lama, ikan gabus ini itu mungkin lebih besar daripada ikan lele, Bu. Kalau kita itu sudah rutin, Bu. Jadi setiap tahun kita sudah jual ikan haruan itu per bak diameter 3 itu bisa sampai 200 kilo ikan dengan harga rata-rata itu 60 sampai 70 ribu per kilonya. Nah, itu kalau kita lihat dari segi modal untuk pakan dan benih itu di bawah 30 ribu per kilonya. Jadi kalau kita jual 60 saja itu sudah 100% sebenarnya keuntungan, walaupun itu masih belum kita kurangi dengan misalnya penyusutan dan sebagainya. Jadi kalau dibandingkan dengan lele itu jauh, Bu, keuntungannya. Nah, permasalahan itu di gabus ikan, hampir semua ikan ada permasalahan masing-masing. Tapi kalau di gabus itu umumnya kita ada penyakit, Bu. Jadi ada 3 penyakit yang biasa kita temukan di gabus. Pertama, bakteri Aeromonas. Nah, itu kalau Aeromonas kita kadang-kadang dulu tidak terlalu menjadi masalah karena ada vaksin. Nah, kemudian ada Flexibacter, kemudian yang terakhir itu adalah virus atau yang biasanya berbentuk kutil gitu, Bu. Dan untuk penjagaan biasanya kita mungkin setiap 3 bulan sekali atau beberapa bulan sekali kita surutkan, kemudian kita garami. Itu untuk penjagaan penyakit. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya, atas bimbingannya, khususnya masalah penyakit. Saya selalu membawa ke sana, Bu, ke lab BPAT Mandiangin untuk mencek apakah itu bakteri, apakah itu penyakit apa yang lainnya. Jadi terima kasih banyak, dan harapan kami untuk selalu tetap didampingi. Budidaya gabus haruan bukan hanya tentang panen dan harga. Ini tentang menjaga ikan lokal tetap lestari, menguatkan ekonomi masyarakat, dan membuktikan bahwa dari kolam yang sederhana, masa depan yang bernilai bisa tumbuh. Kami mengembangkan berbagai macam komoditas. Jadi kita memiliki komoditas yang
bersifatnya introduksi, yaitu kita memiliki ikan nila, ikan patin, ikan lele, dan juga ikan mas. Sedangkan untuk komoditas lokal, memang BPBAT Mandiangin diamanahkan untuk lebih fokus terhadap pengembangan ikan-ikan lokal. Jadi di sini kita memiliki hampir 8 komoditas untuk ikan-ikanan lokal, mulai dari ikan baung, ikan jelawat, ikan kelabau, ikan belida, ikan gurami, ikan arwana, dan juga yang salah satu komoditas yang memang menjadi unggulan kita dan endemik untuk daerah Kalimantan Selatan, yaitu ikan gabus haruan. Jadi ikan gabus haruan ini saat ini memang lagi intens untuk dikembangkan karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ikan ini merupakan indigenous species atau spesies asli, native species daripada Kalimantan Selatan, dan juga komoditas ini memiliki nilai ekonomis dan kultural yang tinggi. Selain itu, ikan ini juga dikenal memiliki kandungan albumin yang sangat cukup tinggi, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan dan juga industri farmasi. Jadi permintaan terhadap ikan gabus haruan ini semakin tahun semakin meningkat, dan kita juga menjadi perhatian kita juga dikarenakan permintaan yang cukup tinggi. Tidak artinya laju penangkapan di alam semakin tinggi dan sangat mengancam untuk ketersediaan spesies ini di alam. Jadi BPBAT Mandiangin dari tahun 2010 sudah melakukan domestikasi daripada ikan gabus haruan jenis Channa striata, dan alhamdulillah di tahun 2015 ikan ini sudah resmi dirilis sesuai dengan Kepmen KP nomor 18 tahun 2015. Setelah komoditas gabus haruan ini resmi dirilis sesuai dengan Kepmen KP nomor 18 tahun 2015, kami setiap tahunnya terus melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan teknologi yang alhamdulillah pada tahun ini kita mendapatkan progres yang cukup baik terkait dengan produksi benihnya. Jadi yang sebelumnya SR dari larva sampai menjadi benih ukuran 35 itu masih di bawah 50%. Tahun ini kita melakukan perbaikan metode pemeliharaan dengan perbaikan pakan dan juga cara pendederannya. Kita berhasil meningkatkan survival rate daripada benih itu menjadi hampir 90%, dan ini merupakan tahapan yang cukup signifikan karena penyediaan benih ini menjadi salah satu bottleneck daripada pengembangan ikan gabus haruan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk pemenuhan komoditas gabus haruan ukuran konsumsi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, yang pastinya dengan dinas provinsi maupun kabupaten untuk pengembangan atau produksi gabus haruan ukuran konsumsi. Jadi di kami saat ini hanya mampu memproduksi benih sekitar 1 juta sampai dengan 2 juta ekor per tahunnya, yang nantinya melalui program dari Kementerian Kelautan kita memiliki program bantuan benih yang kita dapat support, kita berikan ke masyarakat pembudidaya yang nantinya dapat membesarkan gabus sampai mencapai dengan ukuran konsumsi.